Ya dengan posisi sekarang pun istri saya juga layak lah mendapatkan uang bulanan yang lebih. Ya depan semuanya, depan. Barang-barang yang mau dibawa syuting ke belakang. Oke. Belum, yuk. Udah, kanan. Kabilar kanan. Oke. Ya, kita mulai dari siapa dulu yang mau? Kak Bilar, tadi saya bilang kan ini Leslar Entertainment semakin meluas nih segi bisnisnya. Nah, kenapa sih memilih untuk metaverse sendiri? Ya kembali lagi, dunia bisnis itu kan jangkauannya luas ya. Ada yang bisa ada dibilang bisnis yang real, ada yang dibilang bisnis yang ini bentuknya digital ya. Gitu. Dan kita Leslar Entertainment tidak pernah menutup diri terhadap hal apapun, apalagi bentuknya digital, yang mana sekarang dunia digital itu semakin berkembang ya. Bukan cuma di Indonesia, di luar pun lagi mengembangkan metaverse mereka, dan itulah kenapa saya ikut tertarik juga untuk menjalaninya, untuk ikut terjun di dalamnya begitu. Karena memang mungkin untuk awal-awal menurut saya masyarakat Indonesia mungkin akan sulit untuk menerima ya, tapi pelan-pelan kita akan mengedukasi, kita akan memberikan memberikan sebuah pemahaman bahwa era ya begitu, akan selalu ada yang namanya sesuatu yang baru nanti ya. Mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat menerima, dan mudah-mudahan juga Leslar Metaverse yang sekarang kita kembangkan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Game Bilar dan tembak-tembakan sendiri dipilih diskusi juga sama Bilar apa gimana sih? Iya. Betul. Emang itu. hobi atau gimana? Karena kebetulan memang Hobi nembak sama hobi Iya, hobi nembak ya. Iya. Bukan saya yang hobi nembak loh. Oh, iya. Ada. Oke, Siapa? jangan. Silakan. Gimana? Ya pertama kalau untuk Rebel Militer tadi, game tembak-tembakan itu memang dari ide Mas Reza. Untuk game biliar sendiri itu masukan inputan dari saya. Memang kebetulan saya itu gemar yang namanya game biliar, baik game yang beneran maupun game yang permainan beneran, olahraga beneran maupun gamenya gitu. Makanya saya ngasih usulan Mas Reza, bisa nggak bikin game biliar gitu, karena menurut saya game biliar itu termasuk game yang diminati masyarakat juga ya. Siapa tahu nantinya ketika kita mengeluarkan game tersebut, kita mengeluarkan game produk lokal, ya harapannya mudah-mudahan bisa diminati oleh masyarakat Indonesia juga gitu ya. Syukur-syukur nanti secara global juga ya gitu. Bisa dibilang akan tersinkronisasi sama Leslar Metaverse nanti ya? Ya itu menjadi satu ekosistem ya Mas Reza ya. Tapi seberapa sering sih kamu sering main game di rumah gitu, ngabisin waktu luangnya kayak gimana sih? Apa emang selalu main game atau gimana? Ya enggak setiap saat juga, kalau saya main game mulu anak istri saya gimana kan? Tapi Ya. khawatir nggak sih? Tapi kalau untuk main game ya selagi ada waktu luang, ada waktu kosong, kadang-kadang contoh misalkan lagi syuting gitu kan, lagi syuting ada break, itu biasa saya sempatin untuk main game, untuk killing time lah. Mas Bilar bisa disebutin lagi satu-satu, tadi ada apa lagi produk Leslar Metaverse-nya? Yang pertama Tadi ada game, ada Rebels Militech yang mana gamenya berbasis tembak-tembakan. Lalu ada game Apple, itu game biliar. Lalu tadi ada kita menggunakan sebuah platform yang namanya Cuan TV, di mana kita bisa menonton tayangan YouTube dengan mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang gitu. Mendapatkan token gitu ya, bisa menghasilkan lah gitu. Yang mana sebelumnya kan kita mungkin main nonton YouTube kan mengeluarkan kuota gitu. Nah sekarang kita dapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan juga lewat cara menonton. Leslar bisa dibilang usaha ini bisa untuk game bertahan. ini disamakan dengan game judi online. Ada rasa kekhawatiran nggak? Ya, beda dong. Kita kan tidak ada nggak pakai duit kita. Iya. Menghasilkan cuan juga gitu di game-game online juga. Iya, gitu. tapi kan dapat poin tapi kita hanya dapat poin. Bukan duit, bukan uang langsung gitu. Leslar bisa dibilang ini untuk memperbanyak cuannya Leslar dengan usaha ini, dan membahagiakan istri dan beli rumah baru juga nggak dengan usaha seperti ini? Iya, Target ke depan. amin. Nah, ini seperti apa melihatnya tentang apa yang telah dicapai dan usaha ini? Ya pada dasarnya kan kita kan memang Leslar ini kan saya maupun istri, anak-anak yang memang sama-sama ingin belajar terus, sama-sama ingin mengembangkan diri, dan sama-sama ingin belajar berbisnis ya lewat teman-teman rekan-rekan saya, partner saya inilah. Mereka juga punya peranan penting
untuk membantu saya untuk bisa merealisasikan. Kadang-kadang saya punya ide namun tidak bisa mengeksekusinya. Nah, teman-teman saya ini, partner saya ini yang ikut turut membantu lah dalam untuk mengeksekusi atas ide-ide yang mungkin saya punya gitu. Berarti makin seneng ntar ya si Lesti ntar dapat uang bulanan 3 digit, ratusan juta ya dengan usaha ini ya. Bahasnya begitu. Harapannya Mas Rizky, Ya, harapannya sampai akhirnya bisa ya, kerja sama istri Mas saya Rudi. kan nggak begitu. Wah, iya, harapannya tanpa saya ya dengan posisi sekarang pun istri saya juga layak lah mendapatkan uang bulanan yang lebih. Berarti bener 3 digit itu ya? Amin. Proses kerjasamanya sama Rudy Salim sampai akhirnya saling menggayat istilahnya itu seperti apa? Saling menggayat. Iya, masa saling simbiosis mutualisme gitu dari keduanya. Iya, secara histori kan sebelumnya kita dulu awalnya kita sempat konten bareng ya Mas ya. Dulu kita ngobrol-ngobrol bareng, setelah ngobrol bareng lalu ngobrol bareng, saya lihat Mas Bilar ini sebenarnya bukan artis sebenarnya. Mas Bilar ini nggak cocok jadi bintang film, artis itu nggak cocok. Karena cocoknya apa? jadi pengusaha. amin. Iya, karena visinya di dunia usaha tuh sangat luas, pengetahuannya juga sangat luas, dan yang paling penting sangat mau belajar. Dia kalau nggak tahu dia nanya, ini gimana, udah kayak kuliah gitu, jadinya nanya terus, tapi itu mau belajar dan mau mendengarkan. Ternyata yang dia tanya, dia udah tahu jawabannya, dia cuma ngetes doang, gitu. Jadi pengetahuan dia udah sangat luas, dia ingin tahu apakah itu benar, apakah visinya sama. Ternyata kita mempunyai visi yang cukup sama. Akhirnya kita berkolaborasi bersama. Ya kita mau mengembangkan Leslar Entertainment. Leslar Entertainment itu nanti ekosistemnya banyak. Ada offline dan online. Online-nya digital di bawah Leslar Metaverse. Leslar Metaverse itu banyak. Ya tadi ada games, ada platform untuk game, ada Cuan TV, ada juga nanti apparel, komik, dan mungkin animasi dan sebagainya ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan digital menjadi sebuah metaverse di bawah Leslar Metaverse. Untuk offline-nya juga banyak, kita akan mengembangkan banyak sekali, ada toko, ada market, ada apa yang brand nama-namanya kita belum bisa sebut, tapi nanti setiap dari waktu ke waktu kita akan melakukan launching produk-produk dari Leslar Entertainment. Jadi karena memang sangat jago berbisnis Mas Bilar ini, kita akan mengembangkan Leslar Entertainment bukan hanya dunia entertainment, tapi dunia usahanya juga akan dikembangkan. Ya bos ya? Pak Rudi melihat ilmu bisnisnya Bilar dari awal perkenalan hingga saat ini seperti apa sih? Jadi Sudah mulai jago belum sih? Gini, jadi kalau kita lihat setiap orang punya talenta masing-masing. Kalau kita lihat Lesti, kalau nyanyi bikin minder pasangannya kalau duet. Ya kan? Saya dong pasangannya. Iya nggak tahu. Pasangan duetnya. Iya, Pak. Saya yang sering minder. Oh gitu ya? Iya. Anda bisa nyanyi nggak sih sebenarnya? Bisa-bisa aja. Oh bisa-bisa. Oke siap. Yang penting cuan. TV. Jadi kalau Mas Bilar ini ternyata talentanya adalah melihat peluang, sangat jago sekali melihat peluang. Dia suka bilang, ini bagus loh, kita bisa kerja di sini, ada peluang loh, ya kita masuk. Ternyata bener. Jadi ada sense lah, ada pengetahuan mengenai yang mana yang bisa dijalankan, yang mana yang enggak. Gitu. Gimana Bilar? Katanya sudah memiliki sense of bisnisnya makin matang kayaknya. Ya sebenarnya ini kan faktor lingkungan juga mungkin ya berpengaruh ya, dimana belakangan ini saya kan punya kenalan, punya teman-teman dekat yang memang Musuh punya nggak musuh? Jangan sampai jangan sampai yang memang basic itu di bisnis, pebisnis. Jadi ya pelan-pelan saya juga sambil cari tahu, sambil belajar, dan kadang-kadang ketika lagi ngobrol, lagi jalan bareng, secara tidak sengaja aja gitu, secara otomatis, secara naluri aja gitu, saya orang ini bisa berbisnis, kenapa gua enggak? Ya sambil saya curi-curi ilmu lah istilahnya gitu. Jadi maling dong. Bukan kan konotasinya positif. Oh iya, oke. Pak Reza mau tambahin? Apa mau pulang Pak Reza? Apa mau dengerin aja gitu? Saya mah pendengar aja. Ini dua mentor saya, saya banyak belajar dari Mas Bilar, apalagi dari Pak Rudi Salim juga, dari segi bisnis, dari segi apa. Saya juga banyak belajar dari mereka sendiri. Segitiga. Oke. Jadi Lesti sendiri kan bisa bilang science of nyanyi kan kuat. Tapi berkecimpung juga science di bisnis juga gitu. Ngajarin juga nggak sih Bil? Lesti Ya
ya pasangan itu kan sebenarnya saling mewarnai ya, saling melengkapi. Jadi Lesti pun memang selama ini kan berpikirnya untuk bagaimana bisa mendapatkan active income gitu ya. Lalu seiring berjalan waktu, setelah saya mempelajari, setelah saya kenal sama orang-orang banyak, saya merasa bahwa potensi income itu kan banyak, sumber dari income itu banyak. Ada namanya portfolio income, ada namanya passive income. Nah, hal yang saya pelajari itulah yang pelan-pelan saya kasih tahu juga ke istri. Gimana, ayo sayang, jangan kamu terpaku sama pekerjaan kamu yang kamu kerjakan baru dapat uang. Kamu juga harus bisa bagaimana kamu dengan uang yang sudah kamu hasilkan, kamu bisa menghasilkan uang lagi. Itulah pelan-pelan hal seperti itulah yang saya pelajari dan saya kasih pemahaman juga ke istri. Dan syukurnya memang Lesti ini kan orangnya cepat nangkap juga gitu, yang orangnya yang cepat ngerti juga gitu. Jadi seneng lah saya punya pasangan yang sama-sama mau belajar gitu. Dan progres rumah baru buat Lesti sejauh mana? Gimana bos? Apanya? Progres rumah barunya. Oh, progres rumah baru. Ya, Gimana, kan Pak? masih nanya ke saya. Ngapain saya nanya? Iya. Emang saya yang bangun. Sebenarnya masih dalam tahap desain. Jadi untuk saat ini kan belum final. Kenapa? Karena memang kita ada cita-cita untuk menambah tanah di menambah extend amin untuk extend tanah di sekitar tanah yang kita punya gitu ya. Karena daripada kita nanggung harus dua kali kerja, mending kita kelarin dulu tanahnya, kita dapetin dulu, baru kita nanti final design ya. Syukur insya Allah tahun depan lah bisa digarap proses untuk peletakan batu pertamanya. 13.000 meter itu semua full. Bukan 13.000, berapa? 1.300 meter itu semuanya itu Bikin kebun binatang. Iya. semuanya itu akan dibangun full rumah atau seperti apa? Pengennya sih saya pengen bikin 2 masa bangunan yang masing-masing punya fungsi. Satu rumah sebagai Saya area, sebelahnya area nih. private, satu lagi kantor. Kantor kan buat bos juga, kita siap, kan sering bos. mampir ke sana. Jadi saya pengen semua karyawan bisa di sana lah gitu. Tidak hanya karyawan Leslar Berkabadi beserta anak-anak dari Leslar Metaverse juga bisa di sana kantornya gitu. Dan kantor yang saya pengen itu kantor yang benar-benar kantor yang modern gitulah, kantor Anak muda lah ya. anak jiwa muda milenial lah gitu, bukan kantor konvensional, karena pekerjaan kita kan menuntut kreativitas. Saya nggak mau Bosen di kantor. tim saya itu jadi bosen, mumet di kantor. Maka nanti saya menyediakan wahana hiburan gitu-gitulah untuk menyenangkan mereka, bahkan sampai mereka lupa kerja gitu. Ya, jadi nggak kerja dong. Semua ide itu dari Bilar sendiri atau campur tangan Lesti juga? Dari saya lalu saya meminta saran, usulan ke Lesti dan Lesti menyetujui. Konsepnya seperti villa yang ada di Bali atau seperti apa sih? Kita belum bisa bilang, nanti ditunggu aja. Oke, cukup Kalau ya. udah ada update pasti kita akan kabarkan. Sedikit lagi ya, soal operasi nominasi langsung. Entertainment Award 2023.